Assalamualaikum teman-teman, pingin nggak toko teman-teman terlihat lebih modern dan canggih karena kasirnya dilengkapi dengan customer display? iPOS punya fitur untuk menampilkan customer display loh. Bagaimana cara settingnya? Yuk ikuti tutorial dari Mas Wisnu berikut ini. Trigonal Tutorial. Di sini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara pasang customer display pada program iPOS. Langkah pertama, kita harus install dulu drivernya customer display. Biasanya format drivernya itu berformat berupa CD yang ada di box pada customer display-nya. Ketika sudah masukkan CD ke CPU-nya, kita bisa instalkan driver ke PC teman-teman sekalian. Oke, di sini saya akan buka driver yang tadi kita sudah ingin instalkan ya. Di sini saya akan masuk ke filenya. Di sini formatnya adalah drive F. Lalu saya masuk ke USB display driver. Biasanya ini masing-masing dari driver customer display-nya sama ya formatnya ya. Di sini bisa klik saja Windows. Ada keterangan Windows Vista, Windows XP, dan Windows 7 sampai 10. Ini masing-masing disesuaikan ya oleh teman-teman ketika menggunakan Windows-nya. Di sini saya akan buka display-nya. Ini adalah driver dari customer display tersebut. Ada di sini bisa diklik saja, lalu diklik Enter atau diklik 2 kali. Nah, di sini kalian bisa diklik install saja. Nah, untuk keterangan install driver ini masing-masing berbeda tampilannya ya, namun formatnya sama untuk install drivernya. Lalu diklik finish saja. Nah, di sini kita sudah berhasil menginstalkan driver customer display kita. Sini saya close. Nah, ketika sudah install driver, langkah yang kedua, kita akan masuk ke programnya untuk settingkan customer display-nya. Yang langkah ketiganya, ketika sudah membuka program, kita akan masuk ke menu pengaturan. Di sini ada settingan, ada keterangan customer display. Kita bisa masuk. Lalu di sini kita bisa aktifkan customer display agar customer display kita bisa disetting sesuai kemauan kita. Di sini kita aktifkan. Lalu kita pilih di sini tampilannya adalah customer display karena ini kita ingin menampilkan untuk ke pelanggan kita atau pembeli kita. Nah, nama alatnya di sini kita bisa pilih saja VFD. Kita bisa pilih saja VFD 800 atau CD 5220. Nah, kenapakah harus setting sesuai nama alatnya? Biasanya itu kalau misalkan sudah dicoba namun masih tidak muncul di customer display-nya, itu harus disesuaikan dulu nama alatnya dengan portnya. Kita harus settingkan sesuai dengan mereknya atau portnya, gitu ya. Di sini saya akan coba menggunakan VFD 800, lalu interface-nya menggunakan COM port, lalu portnya. Nah, di bagian port ini adalah bagian terpentingnya. Oke, untuk portnya itu bisa dipilihkan satu persatu. Ketika COM 1 tidak bisa atau tampilan tidak berubah, maka bisa mencoba COM yang kedua sampai COM 7 kalau misalkan masih belum bisa. Nah, di sini saya akan praktekkan. Sekarang saya akan coba COM 1. Kita tes, lalu kita simpan. Tampilannya tidak berubah. Lalu kita coba yang COM 2. A few moments later. Atau coba yang kelima. Saya coba langsung di sini. Kita tes, kita simpan. Oke, di sini tampilan sudah berubah ya. Totalnya menjadi 99. Itu tandanya dari COM 5 menggunakan nama alat VFD 800 ini sudah bisa. Jadi kita simpan, lalu kita tutup sekarang. Lalu kita coba tutup semua program. Sekarang kita akan buka lagi programnya. Nah, dia akan otomatis muncul dengan keterangan nama programnya, dengan versinya. Versi sekarang yang saya gunakan adalah 5091 atau versi terbarunya. Di sini kami akan coba tes untuk melakukan transaksi penjualan. Di sini kita klik tambah. Nah, di sini otomatis dia akan berubah ya ketika kita membuka menu transaksi penjualan karena settingan sebelumnya kami setting selamat berbelanja di toko kami. Nah, untuk tampilan awal ketika membuka transaksi penjualan itu bisa diganti saja di bagian ini, teks selamat datang. Kalau misalkan diganti selamat datang, selamat berbelanja di toko kami itu juga bisa. Tapi kalau misalkan ingin yang lain-lainnya itu juga bisa dari customer display dengan keterangan teks selamat datang ini diubah. Teks baris 1 dan teks baris 2-nya. Di sini saya contohkan, coba saya akan melakukan transaksi. Ada beberapa. Nah, transaksi tersebut totalnya 7.000. Saya akan klik bayar dengan total 10.000. Ini. Lalu kita klik no saja. Nah, tampilan kembalinya sudah muncul 3.000 untuk kita kembalikan ke customer kita. Oke, lalu kita tutup. Nah, di sini tampilannya akan kembali ke awal lagi. Seperti itu. Nah, begitu teman-teman. Sudah nggak bingung kan? Kalau ada yang masih bingung dan belum jelas, tenang aja. Teman-teman boleh kok tanya ke tim support Trigonal Software. Kontaknya ada di deskripsi ya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.